Yang tadi Pak, dugaan mafia TKI. Jadi gini ya, di daerah khususnya Jeddah ya, di daerah-daerah yang banyak bukan wisata tapi kunjungan orang asing, Jeddah, Mekah, Madinah ya, dan Taif dan lain-lain, itu memang banyak orang, paling banyak TKI di sana. Dan TKI-TKI itu yang bekerja dengan baik ya baik saja, resmi, punya dokumen. Tapi ada juga iming-iming dari sebagian orang, ya kita sebut mafia lah begitu. Ketika dia jadi pekerja resmi, gajinya katakanlah 800 real, 2 juta gitu ya. Jadi tawarin, mau nggak kamu kerja di tempat lain, gaji kamu bisa 1.200, karena memang supply dan demand-nya lebih banyak demand-nya, permintaannya tinggi sekali, sehingga tanda kutip pasar tenaga kerja TKI itu jadi mahal gitu. Beberapa mereka terbujuk ya, akhirnya mereka bekerja dengan cara tidak prosedural. Nah itu ditampung. Ya, itu ditampung oleh penampungan ilegal. Ada yang berkasus jadi ilegal ditampung. Ada mantan umroh ya, yang umroh dia nggak pulang, balik dia bekerja ditampung di penampungan ilegal tadi. Nah, penampungan ini kemudian mempekerjakan orang itu. Dia dapat uang, TKI-nya dapat uang, dia dapat uang. Tapi kan dia sebagai penampung tentu uangnya besar kan, bisa puluhan juta lah dia per bulan dapat. Mungkin bisa juga ratus kalau jumlah orangnya banyak. Nah, ketika ada program pemutihan, mereka ini khawatir kalau TKI-nya jadi legal semua, jadi berdokumen semua, maka tidak ada lagi penampungan kan gitu. Maka nasib bisnis tanda kutip memperdagangkan TKI tidak berdokumen itu pupus kan, penghasilannya hilang. Nah, makanya ada gerakan seolah-olah ingin menggagalkan program pemutihan ini dengan berbagai cara. Salah satu indikasinya itu kemarin ya, mereka memprovokasi sampai bakar-bakar supaya programnya udah batal aja lah gitu. Nah, tapi kita nggak boleh terjebak, pemerintah nggak boleh terjebak. Tindakannya intinya pemutihan jalan terus. Gini, mereka itu tersembunyi dan itu berada di negeri orang lain, di mana itu di luar wilayah kedaulatan Indonesia ya. Dan tidak semua polisi di Arab juga tahu namanya penampungan ilegal ya. Artinya ada berupa mungkin kayak apartemen, kayak apa gitu ya. Dan tidak serta-merta itu bisa digerebek kalau memang tidak ketahuan gitu ya. Nah, jadi itu satu masalah, tapi intinya kan kita mencegah jangan sampai ada orang yang masuk dalam jaringan itu. Makanya ketika ada program pemutihan, kita dorong supaya pemutihan itu terjadi, menjadi legal kembali, menjadi berdokumen kembali. Nah, yang tidak mau berusaha menggagalkan itu dengan berbagai cara. Salah satunya itu ribuan TKI itu per hari hanya dilayani 2,5 jam. Padahal ada ribuan, itu apakah kekurangan SDM atau bagaimana? Jadi ya, yang sudah dilayani itu 54.000 sampai tadi sore. Dari sekitar mungkin 100.000 atau 100.000 lebih lah, kita nggak tahu persisnya. Karena memang tidak terdokumentasi kan. Katakanlah sampai 200.000 gitu. Itu yang sudah dilayani dengan bantuan yang belum maksimal. Karena ini kan mendadak, saya katakan ini kericuhan ini terjadi karena mendadak. Ditambah tadi provokasi tadi bahwa itu hari terakhir itu tanggal 9 kemarin. Itu orang pada datang semua pada ketakutan, nggak bisa dilayani, datang semua sambil marah, diprovokasi marah. Nah, padahal kan sampai tanggal 3 Juli. Dan kemudian dari pengumuman Kementerian Tenaga Kerja ini kira-kira tinggal nunggu Menteri Tenaga Kerja di sana pulang dari Jenewa. Mudah-mudahan itu bisa diperpanjang sampai 4 Oktober. Artinya kan kita punya waktu lebih leluasa. Ya, jadi tidak perlu lagi orang harus rebutan kayak gitu. Nah, ini membuktikan bahwa sebetulnya dengan keterbatasan SDM, tempat dan sebagainya pun kita sudah melayani 54.000 orang, dan tiap hari itu bertambah dan bekerja siang malam sampai subuh. Pilihan malam itu dipilih karena suhunya. Jadi mulai pelayanan itu dimulai sore, ya pagi cuman apalah gitu, kemudian sorenya dimulai sampai malam hari sampai pagi bahkan. Kenapa? Karena suhunya hampir 50 derajat. Malam tuh 35 derajat malam aja. Sekarang ini suhu ini kita paling-paling sekarang 29. 30, Anda keringetan nggak sekarang? 30 derajat kayak begini. Ini biar Anda bayangkan kalau 50 derajat, kalau siang tengah hari mereka mengantri, itu lebih banyak yang masalah gitu. Jadi ada pelayanan yang sudah signifikan terjadi. Penerbitan SPLP, pengganti paspor, sudah 18.000. Dan terus
kurang, kita mendatangkan mesin dari Malaysia untuk mencetak paspor. Terbuka Pak ya? Kenapa? Satu minggu Buka terus. Iya, mau sampai subuh. usaha pemerintah buat menanggulangi mafia berarti belum ada Pak ya? Kalau kita satu-satunya ya memastikan jangan mau iming-iming. Hanya itu saya maksudnya nggak berusaha dengan pemerintah Arab Saudi bersama. Oh iya dong, pasti, itu udah pasti. Kalau itu dapat, otomatis memang akan menjadi objek kriminal kan, atau dia memperdagangkan atau menginikan TKI tidak berdokumen, itu pasti kena sanksi. Tapi ya itu tadi, tidak mudah kan mencari-cari orang yang itu, mereka sembunyi-sembunyi juga gitu. Jadi ya mafia gitulah kira-kira. Itu banyak terjadi di mana Pak? Selain di Arab Saudi. Semuanya, di Arab Saudi, Hanya di Arab Saudi. paling utama Arab Saudi. Pak, berarti itu yang bukan cuma TKI yang murni dari sini ya? Ini dari umroh haji, Ya, umroh, terus juga dari TKI dia. Tiga, Kemarin ya. ribut ya? Betul. Jadi semua gini. Yang meninggal itu usianya 55 tahun ya. Itu dari umroh. Ya, yang dari Bangkalan ya. Namanya Marwah binti Hasan ya. Itu mantan umroh, dia menjadi pekerja gitu. Kemudian karena mungkin dehidrasi, dia kepanasan, dia meninggal. Indikasi banyak. Kita Dari sini berangkatnya umroh sana jadi indikasi banyak. Sampai berapa ribu kilo Pak? Dulu itu gini. Setiap tahun menurun lah. Iya. Ya, dulu tuh bisa sampai 50%, sekarang terakhir tuh kira-kira 30% lah. Dari yang Tidak berdokumen itu kira-kira 30%. Karena terjadi pengetatan oleh Kementerian Agama. Travel yang berangkat 100 pulang cuma 70, kira-kira kena sanksi lah kira-kira gitu. Kalau Anda berangkatin 100 ya pulang harus 100 dong. Kalau berangkat 100 pulang 70, 30 jadi TKI, tidak berdokumen di sana kan. Dan itu terjadi belasan tahun yang lalu sampai beberapa tahun yang kemarin. Nah, sekarang diperketat oleh Kementerian Agama.